Hello students, how are you today? I hope all of you are fine and healthy. Anak-anak, pastikan anak-anak sudah mandi dan sarapan. Anak-anak, selamat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran 4, anak-anak bisa membuka dan membaca e-book halaman 161 sampai 164. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1, memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 4.1, mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Anak-anak, masih ingatkah apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Coba kita perhatikan, gambar tersebut adalah berjalan. Gambar tersebut adalah berlari. Gambar tersebut adalah melompat. Gambar tersebut adalah mengguling. Nah, anak-anak, ini ada permainan melompat. Karena sekarang lagi pandemi COVID-19, jadi saat ini kita memperhatikan saja. Semoga setelah pandemi ini berakhir, anak-anak bisa mempraktikkan permainan ini. Jadi pertama, cara bermain. Yang pertama, siapkan satu batang pohon singkong. Kedua, siapkan garis awal. Ketiga, barislah di belakang garis awal. Keempat, sikap mengambil ancang-ancang untuk melompat. Kelima, hasil lompatan
diukur dengan batang pohon singkong dari garis awal hingga hasil lompatan. Keenam, beri tanda hasil lompatan setiap anak. Ketujuh, urutkan dari yang melompat paling jauh. Jadi ini adalah batang pohon pisangnya, lalu sudah menyiapkan garis awal dan sudah mulai melompat. Ini adalah hasil lompatannya, terlihat dari tapak kakinya, lalu diukur dengan batang pohon singkong, lalu diberi tanda hasil lompatan setiap anak. Anak-anak, kita bisa membuat laporan. Anak-anak bisa membuat laporan dari permainan tadi. Atau anak-anak sedang membaca suatu cerita, anak-anak bisa membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Anak-anak, perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat membuat laporan dengan tepat. Bagaimana caranya, Bu? Caranya, kalian harus rajin membaca teks. Kedua, menandai kosakata yang baru dan mencari artinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita pernah mempelajari ini. Jadi anak-anak menemukan kosakata baru yang menurut anak-anak sulit, lalu anak-anak mencari artinya. Mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Setelah anak-anak menemukan kosakata baru, contohnya tumbuh, anak-anak tidak tahu nih arti kata tumbuh, misalnya seperti itu. Tumbuh itu berarti bertambah tingginya ya, bertambah tinggi. Jadi misalnya anak-anak bisa membuat kalimat menjadi saya tumbuh dengan baik, seperti itu. Bungaku tumbuh dengan subur, seperti itu contohnya. Anak-anak, coba baca dialog berikut ya. Anak-anak bisa peragakan dengan teman, tapi peragakan secara online. Jadi misalnya melalui telepon seperti itu. Yuk kita baca sama-sama ya. Budi, Jo, ini tanaman apa sih? Kok aneh gini? Bijinya di daun. Oh, itu namanya tumbuhan paku-pakuan. Itu tumbuh sendiri loh, karena ayahku tidak menanamnya. Dan itu sebenarnya juga bukan biji. Bukan biji, tapi kok bulat gini ya? Apa dong kalau bukan biji? Nih, banyak bintik-bintik hitam di daun juga. Itu namanya spora. Spora itu seperti biji tetapi sangat halus. Dan bisa seperti biji di daun ini karena kumpulan spora yang berkumpul. Spora mudah diterbangkan angin sehingga mudah jatuh dimanapun. Makanya ada paku-pakuan di sini. Wow, kamu hebat Jo, bisa tahu banyak soal tumbuhan. Kamu nih bisa saja. Saya tahu karena bertanya pada ayah dan membaca buku di perpustakaan. Terima kasih ya Jo, kamu memberi banyak pengetahuan dan aku akan mencoba menanam ini di rumah. Sama-sama Budi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh tumbuhan paku-pakuan. Ini adalah spora, seperti ini. Ini adalah spora ya.
Jadi ada bintik-bintiknya, ada yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna kecoklatan seperti ini, kuning kecoklatan atau berwarna merah, tergantung tumbuhan paku-pakuan tersebut. Nah, anak-anak kita bisa mendapatkan informasi dari sini. Sedangkan kita juga bisa menemukan kosakata yang sulit. Contohnya spora. Seperti itu. Nanti anak-anak mencari artinya di kamus atau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencarinya di Google. Dari teks dialog tersebut, kita dapat menemukan informasi bahwa, nah, di sini Ibu sudah menemukan informasi apa itu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora mudah diterbangkan ya. Nah, jadi dia sebagai alat perkembangbiakan. Nah, informasinya apa? Nah, tadi ada disebutkan dalam teks dialog tadi. Spora seperti biji tetapi sangat halus. Bintik-bintik hitam di daun tumbuhan paku bisa seperti biji di daun karena kumpulan spora yang berkumpul. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Spora mudah diterbangkan angin sehingga mudah jatuh dimanapun. Seperti ini ya. Anak-anak, ayo kita coba membuat kalimat dari kata di bawah ini. Contohnya biji. Ani menanam biji tomat di halaman rumah. Dalam satu kalimat harus ada subjeknya. Ani ini sebagai subjek dan menanam ini sebagai predikatnya atau kata kerjanya. Biji tomat ini objeknya, objek dari Ani. Di halaman rumah ini keterangan. Anak-anak bisa menambahkan keterangan tempat. Ini keterangan tempat ya, atau waktu. Misalnya di halaman rumah pada sore hari. Anak-anak bisa pilih salah satu atau kedua-duanya juga. Nah, anak-anak, mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam dan merawat tumbuhan. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Merawat dan memelihara tumbuhan merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yuk anak-anak, merawat lingkungan rumah dengan menjaga kebersihannya. Merawat tumbuhan yang ada bisa juga dengan menanam tumbuhan agar lebih asri. Ini contohnya, sedang merawat tanaman, kalian bisa menanam. Ya, ini sedang membersihkan. Ini juga sedang membersihkan. Ini membersihkan. Ini membersihkan lingkungan rumah. Ini membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus melakukan kerja bakti. Kerja bakti sebagai contoh kerjasama di lingkungan. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Salah satu contoh kegiatan kerjasama di sekolah adalah kerja bakti. Ketika melakukan kerja bakti, kita dituntut untuk bekerja sama. Kerja sama membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kegiatan kerjasama di lingkungan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan
secara bersama-sama. Kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga yang ada di rumah. Ayah, ibu, kakak, adik misalnya, dan kalian sendiri. Semua orang yang berada di rumah. Ketika membantu orang tuamu di rumah, berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Kerja bakti, membersihkan rumah, membuat pekerjaan terasa ringan, cepat selesai, dan hubungan anggota keluarga semakin kompak. Baiklah anak-anak, semangat belajar pada hari ini ya. Oke anak-anak, jika ada hal-hal yang kurang kalian pahami, anak-anak bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Thank you and see you. Tetap semangat ya.